Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Akbar Maulana dari nomor 4 NIM 2303040167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari materi ujian tengah semester mata kuliah geomorfologi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan dicari beserta pengertian-pengertiannya. Materi yang pertama yaitu dari apa itu geomorfologi, kemudian yang kedua perbedaan antara lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Kemudian yang ketiga ada dari contoh bentuk lahan asal vulkanik. Yang keempat perbedaan lipatan dan patahan. Yang kelima contoh bentuk lahan asal struktural. Berikutnya kita masuk ke materi pertama. Apa itu geomorfologi? Nah, di sini ada pengertian geomorfologi. Menurut Worcester tahun 1939 mendefinisikan geomorfologi sebagai deskripsi atau tafsiran dari bentuk roman muka bumi. Definisi Worcester ini lebih luas dari sekedar ilmu pengetahuan tentang bentang alam atau the science of landforms, sebab termasuk pembahasan tentang kejadian bumi secara umum seperti pembentukan cekungan lautan atau ocean basin dan paparan benua atau continental platform. Jadi secara ringkas dari pengertian geomorfologi ini, Worcester itu mendefinisikan kalau geomorfologi itu sebuah deskripsi atau tafsiran dari bentuk muka bumi serta pembahasan tentang kejadian bumi secara umum dari pembentukan lautan dan juga pembentukan benua. Lalu, apa itu geomorfologi? Secara umum, dapat dikatakan geomorfologi itu sebagai tadi, seperti yang Worcester bilang, dapat definisikan sebagai ilmu tentang roman muka bumi beserta aspek-aspek yang mempengaruhi serta deskripsi, klasifikasi, genesa, dan perkembangan juga sejarah permukaan bumi itu sendiri. Untuk materi yang kedua mengenai geomorfologi ini, yaitu perbedaan antara lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan juga penggunaan lahan. Pertama, kita membahas tentang bentuk lahan itu sendiri. Bentuk lahan atau landform adalah sebuah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat dari proses alam yang bekerja pada struktur bumi. Sedangkan lahan atau yang disebut dengan land merupakan suatu wilayah permukaan bumi yang mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat sinklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu, masa sekarang ataupun yang masa akan datang nantinya. Nah, secara singkat, bentuk lahan ini itu bisa diartikan sebagai relief atau permukaan pada struktur kulit bumi, sedangkan lahan merupakan suatu wilayah yang mencakup semua komponen biosfer yang ada di dalam bumi. Nah, kemudian untuk perbedaannya sendiri, perbedaan antara bentuk lahan dan bentang alam. Yang pertama, bentang lahan. Bentang lahan itu pengertiannya sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang dibentuk oleh interaksi dan interferensi antara bentuk lahan, batuan, bahan pelabukan, batuan tanah, air, udara, atau tumbuhan hewan, laut.
tapi pantai dan energi, tetapi laut tapi pantai, energi dan manusia dengan segala aktivitasnya. Sedangkan penggunaan itu adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan, menurut Sugino 2007. Jadi dapat diartikan bentuk lahan itu sebagai ruang permukaan bumi yang terdiri dari interaksi dan interferensi antara eh, fauna maupun flora dan men- interferensi antara dari eh, manusia dan juga alam beserta aktivitasnya. Sedangkan penggunaan lahan secara singkatnya menggunakan suatu aktivitas manusia pada lahan yang eh, langsung berhubungan dengan kondisinya tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa itu bentuk lahan vulkanik. Eh, Secara singkat, bentuk lahan vulkanik itu hasil kegiatan gunung berapi baik yang tersusun dari bahan gunung api maupun yang sudah keluar ke permukaan bumi yang disebut dengan ekstruksi maupun yang membeku dalam permukaan bumi. Jadi, secara lebih jelasnya, lahan vulkanik itu tercipta akibat dari proses vulkanisme yang ada di gunung api maupun dari yang sudah meletus ataupun yang membeku dalam permukaan bumi. Kemudian ada contoh-contoh bentuk lahan vulkanik seperti yang berikut ini. Yang di tengah ini merupakan saat terjadinya uh, interupsi magma keluar. Nah, kemudian dihasilkan menjadi seperti pada kedua gambar berikut ini. Ia menghasilkan batuan-batuan yang yang batuan-batuan hasil endapan dari gunung api. Kemudian, nah, untuk yang berikutnya sendiri itu apa itu patahan dan lipatan? Patahan sendiri itu patahan atau sesar atau fault adalah suatu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain. Pergerakan bisa relatif turun, relatif naik, ataupun bergerak relatif mendatar terhadap blok yang lain. Pergerakan yang tiba-tiba dari suatu patahan atau sesar bisa mengakibatkan gempa bumi. Jadi dari patahan ini itu sebuah rekahan dari lapisan bumi yang jika suatu saat bergerak secara tiba-tiba itu dia bisa menghasilkan gempa bumi yang cukup besar. Kemudian yang berikutnya masih sama, apa itu dalam bagian apa itu patahan dan lipatan, ada lipatan. Pengertian lipatan itu adalah nenggokan yang terjadi pada lapisan batuan sedimen yang meletakkan mendatar akibat tekanan-tekanan pada arah mendatar. Lipatan terjadi karena adanya tekanan baik horizontal maupun vertikal terhadap kulit bumi yang menyebabkan kulit bumi mengerut. Lipatan tersebut dapat berupa lipatan tegak, miring, menggantung, atau merebak. Jadi secara singkat, lipatan itu sebuah lapisan batuan sedimen yang dia berletaknya itu mendatar akibat tekanan-tekanan arah mendatar maupun dari horizontal ataupun dari vertikal yang terjadi pada kulit bumi sehingga menyebabkan kulit bumi tersebut mengkerut. Nah, berikut adalah contoh dari patahan dan lipatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tentang patahan, dia berbentuk seperti ini ya, yang seperti saya bilang tadi, tekanan lapisan batuan yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok batuan yang lainnya. Jadi saat suatu hari nanti, semoga jangan sampai terjadi ya, patahan ini bergerak secara tiba-tiba,
dia bisa menghasilkan gempa yang cukup dahsyat ataupun besar. Kemudian di sini ada gambar lipatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lipatan itu sedimen yang mendatar akibat tekanan area yang mendatar. Nah, sini tadi nih, lipatan itu bisa bisa terjadi karena adanya tekanan horizontal ataupun vertikal, sehingga permukaannya bisa berbentuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu apa itu lahan struktural. Nah, untuk pengertian lahan struktural sendiri, lahan struktural itu merupakan suatu bentuk lahan asal struktural yang merupakan yang terjadi akibat pengaruh kuat struktur geologis. Bentuk lahan struktural sendiri itu terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, pelipatan, dan pergeseran yang harusnya. Maaf, tipe. Jadi lahan struktural itu dia terbentuk akibat adanya proses endogen atau proses tektonik. Yang kita tahu kan proses endogen merupakan proses yang terjadi pada dalam bumi. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya lahan struktural. Berikutnya ada contoh lahan struktural. Ya seperti ini yang sudah dijelaskan tadi. Dia terjadi akibat adanya proses tektonik berupa pengangkatan, lipatan ataupun pergeseran dari endogen atau dalam perut bumi. Oke, sekian penjelasan dari geomorfologinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.